Aku datang ke perusahaan itu sebagai perempuan yang diremehkan. Dihina mertua sendiri tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Hingga satu kebenaran membuat seluruh hidupnya runtuh dalam sekejap. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Langkah Indah di lorong perusahaan miliknya terasa berat meski secara fisik ia melangkah ringan. Marmer mengkilap di bawah sepatu haknya memantulkan bayangan yang seolah mengingatkan bahwa hari itu bukan sekadar hari pertama kerja. Ini adalah awal dari pertempuran yang ia simpan dalam diam. Meskipun ia pemilik sah perusahaan, identitas itu masih tersembunyi, dan setiap gerakan harus diperhitungkan. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Bayangan masa lalu kembali hadir. Hinaan ibu mertua, ejekan yang menyesakkan, rasa rendah diri yang dulu terus menghantui. Tekanan itu datang dalam gelombang, tapi ia menekannya, menegaskan pada diri sendiri bahwa ia sekarang memegang kendali, bahwa kendali itu hanya bisa digunakan pada waktu yang tepat. Dari balik pintu kantor, Ibu Laras muncul. Tatapan matanya menusuk, sinis, seakan menilai Indah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Langkahnya mantap, angkuh, menandakan kepercayaan diri yang sudah berlebihan. Saat ia berhenti di depan meja Indah, kata-kata yang sudah lama ia simpan sebagai senjata keluar tanpa tedeng aling-aling. Kamu pantasnya jadi OB di sini. Detik itu, seakan semua emosi lama menyatu. Luka, marah, frustrasi, dan harga diri yang tersayat. Indah menelan ludah, wajahnya tetap datar. Bibirnya menggigit perlahan, menahan kemarahan yang membara. Ia tahu, sekali ia bereaksi, posisi strategisnya bisa hilang. Tidak ada orang di sekitar yang boleh mengetahui siapa sebenarnya ia. Balas Indah dengan suara tenang, meski di dalam hatinya terasa gemuruh. Tekanan itu seperti batu besar yang menekan dadanya, memaksa ia menahan napas dan menekankan kontrol atas diri sendiri. Ada kemarahan yang ingin dilepaskan, tapi juga kesadaran bahwa sabar adalah senjata utamanya. Jangan biarkan dia membaca emosimu. Suara Rina terdengar lembut di sisi Indah. Sahabatnya menepuk bahunya, matanya serius namun penuh pengertian. Amati dulu, waktumu akan datang. Ini hanya awal, bukan puncak. Kalau kamu bereaksi sekarang, mereka yang menang. Indah menoleh, menatap Rina. Ada rasa lega sesaat, tapi juga ketegangan baru. Betapa sulit menahan amarah di depan orang yang merendahkan begitu terang-terangan. Tekanan batin itu bukan hanya karena hinaan, tapi juga karena ia harus berpura-pura lemah di hadapan seseorang yang seharusnya ia bisa kendalikan sepenuhnya. Ia duduk di kursi, menata dokumen di meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Pandangan matanya berkeliling, menyapu seluruh kantor yang sibuk. Ardi, salah satu rekan kerja yang sejak awal terlihat meremehkan, menatapnya sekilas dan tersenyum mengejek. Detik itu, rasa tidak berdaya seolah kembali menyeruak, tapi kali ini ia dibungkus tekad baru. Di hatinya, pertanyaan kecil berulang muncul. Berapa lama aku harus menahan semua ini? Sampai kapan aku harus pura-pura lemah sebelum mereka tahu siapa aku sebenarnya? Tekanan itu membentuk keputusan baru. Untuk sementara, ia akan tetap menahan diri, mengamati, dan memetakan strategi. Tetapi kesabaran itu terasa berat, lebih berat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Indah menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan menatap jendela kantor. Ia tahu ini baru awal. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana ia akan membalikan posisi tanpa kehilangan kendali, sementara hinaan Ibu Laras terus menghantuinya setiap langkah. Setiap detik di perusahaan Laras kini terasa seperti pertempuran tak terlihat, di mana satu kesalahan bisa merusak segalanya. Tapi satu hal jelas, Indah telah memutuskan untuk menunggu, mengamati, dan bersiap membalas pada waktu yang tepat. Setelah hinaan Ibu Laras kemarin, Indah masih merasakan getaran marah dan sakit di dada. Setiap kata, setiap tatapan sinis itu terulang di kepalanya, tapi ia menekannya. Kini, hari kedua di perusahaan Laras, ia menatap ruang kantor yang luas dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai tempat kerja, tapi sebagai medan observasi. Setiap meja, setiap percakapan, setiap langkah kaki karyawan menjadi informasi yang ia simpan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan,
sambil tetap berpura-pura menjadi karyawan biasa. Indah berjalan perlahan menuju mejanya, matanya menyapu sekitar. Ardi, yang selalu menebar ejekan halus di rapat kemarin, duduk di seberang ruang kerja dengan senyum sinis. Ia tampak sedang mencatat sesuatu di laptop, tapi tatapan mata sesekali melirik ke arah Indah, menimbulkan perasaan tidak nyaman yang sulit diabaikan. Indah, hati-hati dengan Ardi, bisik Rina saat mendekat, suara lembutnya menenangkan sekaligus memberi peringatan. Dia suka menjebak orang yang terlihat lemah. Tapi aku tahu kamu bisa menghadapinya. Indah menelan ludah, menghela napas panjang. Setiap kata Rina terasa menegaskan tanggung jawab yang ia pikul. Ia pemilik perusahaan, tapi untuk saat ini, harus terlihat seperti bawahan biasa. Tekanan itu seperti beban yang menekan bahunya semakin kuat. Ia tersenyum tipis kepada Rina, tanda terima kasih sekaligus penegasan pada dirinya sendiri. Hari ini, aku harus lebih kuat daripada kemarin. Tak lama kemudian, Ibu Laras muncul dari pintu ruang rapat. Tatapan matanya masih sama tajamnya, dan senyum sinis itu kembali terbentuk di bibirnya. Ia berjalan mendekat, menyisakan aroma ego dan kesombongan yang menekan Indah. Kamu sepertinya masih belum paham cara kerja di sini, ya? Kata Ibu Laras dengan nada merendahkan, matanya menatap penuh penilaian. Orang-orang dengan latar belakang sederhana memang harus banyak belajar. Indah merasakan darah di wajahnya panas, tapi ia menahan gerakan apapun. Bibirnya tetap rapat, matanya tetap fokus ke dokumen di mejanya, dan jari-jarinya menahan gemetar kecil. Dalam hati, ia menegaskan, aku tidak boleh membalas sekarang. Reaksi itu akan menguntungkan dia, bukan aku. Rangga, yang baru saja masuk ke kantor untuk membawa beberapa dokumen, menatap adegan itu dengan ekspresi ragu. Ia berjalan pelan ke arah Indah, seakan ingin menolong, tapi matanya sesekali menatap ibunya yang semakin menekan. Indah merasakan dilema yang sama sekali baru. Konflik batinnya tidak lagi hanya soal hinaan, tapi juga soal suami yang seharusnya menjadi pelindung. Rangga, bisik Indah pelan saat mereka berdua melewati ruang rapat, cukup agar hanya terdengar oleh Rangga. Aku bisa menghadapinya sendiri. Aku harus bisa menahan diri. Rangga tersenyum canggung, menepuk bahu Indah perlahan. Aku tahu. Tapi Ibu, ia berhenti, ekspresinya ragu, dan itu semakin memperparah tekanan batin Indah. Rasa sakit muncul, bukan karena hinaan Ibu Laras semata, tapi karena suami yang ia cintai tampak ragu menegakkan keadilan untuknya. Sepanjang pagi, Indah terus memantau setiap interaksi di kantor. Setiap komentar, setiap gerak tubuh karyawan, setiap tatapan Ardi yang meremehkan, menimbulkan campuran frustrasi dan ketegangan yang sulit dijelaskan. Rina mendekat beberapa kali, menenangkan, memberi saran strategis. Jangan langsung bereaksi. Catat semuanya. Saat waktumu tiba, mereka akan menyesal. Namun tekanan baru muncul. Saat istirahat siang, seorang staf baru, Dina, menghampiri Indah dengan wajah cemas. Mbak Indah, Ibu Laras tadi menyinggung pekerjaanmu lagi di pantry. Katanya orang seperti kita memang harus banyak belajar sebelum bisa berkompeten. Sekejap, emosi Indah bergejolak. Tubuhnya tegang, detak jantungnya meningkat. Rasanya ingin menegur Ibu Laras saat itu juga, tapi ia mengingat kata-kata Rina. Amati dulu, waktumu akan datang. Indah menarik napas panjang, menenangkan diri, dan hanya tersenyum tipis kepada Dina. Aku tahu. Terima kasih sudah memberitahu. Di meja kerja, dokumen-dokumen di hadapannya kini bukan sekadar pekerjaan. Mereka menjadi simbol kesabarannya, medan pertempuran yang harus ia menaklukkan perlahan. Tekanan batin baru muncul, rasa sakit karena hinaan Ibu Laras, rasa frustasi karena Rangga terlihat ragu, dan rasa waspada yang menuntut setiap langkahnya harus berhati-hati. Indah menegakkan punggung, menatap Ardi yang sedang tersenyum mengejek dari kejauhan, dan memutuskan dalam hati, aku akan bertahan, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Tapi semakin lama aku menahan diri, semakin berat beban emosional yang harus kuangkat. Tekanan itu membuatnya sadar. Strategi hari ini adalah langkah kecil yang berisiko, tapi tidak ada jalan lain jika ia ingin menang dalam pertempuran panjang ini. Sejak pagi, ketegangan dari hinaan Ibu Laras dan ragu Rangga kemarin masih terasa di pundak Indah. Ia duduk di kursi ruang rapat,
menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan perusahaan Laras. Angin AC menyapu wajahnya, seakan menambah dingin tekanan yang ia rasakan. Setiap bunyi ketukan keyboard dari rekan-rekan lain terdengar lebih keras dari biasanya, seperti menekankan bahwa semua mata sedang mengamati setiap gerakannya. Rina duduk di sebelahnya, menatap Indah dengan tatapan tenang namun serius. "Ingat, kesabaran dan strategi adalah senjatamu sekarang," katanya pelan. Kata-kata itu mengalirkan ketenangan sekaligus mengingatkan Indah bahwa ia harus tetap menyusun langkahnya dengan hati-hati. Tekanan batin Indah meningkat. Ia tahu bahwa di balik sopan santun, setiap kata dan tindakan bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang meremehkannya. Pintu ruang rapat terbuka, dan Ardi masuk dengan senyum sinis yang hampir bisa dirasakan keangkuhannya di udara. Ia melangkah, menatap Indah dari atas ke bawah, dan tanpa basa-basi melontarkan komentar merendahkan di depan semua karyawan. "Kemarin aku lihat kamu berusaha keras, Indah. Tapi, mungkin pekerjaan ini terlalu besar untukmu. Aku khawatir hasilnya tidak akan sesuai standar." Ruang rapat hening sejenak, dan tatapan semua orang tertuju pada Indah. Tubuhnya tegang, darah berdesir di wajahnya. Di dalam hatinya, rasa tidak berdaya dan frustrasi memuncak. Kemarahan ingin dilepaskan, tetapi kesadaran akan identitasnya yang masih tersembunyi menahan setiap gerakan impulsif. Ia menarik napas panjang, menundukkan kepala seolah sedang memeriksa dokumen, dan memilih untuk tetap diam. Setiap detik terasa seperti menahan ledakan emosi yang ingin meledak. Kehadiran Ardi di rapat itu menimbulkan dilema baru, membalas hinaan dan berisiko kehilangan kendali, atau tetap diam dan menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, di sisi ruangan, Ibu Laras menyembunyikan senyum sinis di balik dokumennya. Ia menertawakan Indah di belakang, membuat tatapannya semakin menusuk. Indah merasakan kombinasi antara malu, marah, dan frustrasi. Ia tahu Ibu Laras menikmati momen ini, menganggap Indah lemah, dan hal itu membuat tekanan batin Indah semakin berat. Rina menepuk bahu Indah sekali lagi. "Jangan biarkan mereka menguasaimu, Indah. Diam sekarang bukan tanda kelemahan. Ini strategi. Catat, amati, dan gunakan informasi ini nanti." Indah mengangguk perlahan. Ia menatap Ardi dari balik dokumen yang dibukanya, merasakan kemarahan yang dibungkus ketenangan. Dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana kecil, langkah-langkah untuk menghadapi Ardi, bagaimana bukti kesalahan dan kelemahan profesionalnya bisa ia manfaatkan di masa depan. Tekanan batin yang sebelumnya membuatnya ingin segera bereaksi, kini berubah menjadi energi yang diarahkan untuk merancang strategi. Rapat berlanjut, dan Ardi terus memojokkannya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan komentar-komentar kecil yang meremehkan kemampuan Indah. Setiap kata yang terdengar di telinga Indah seperti serangan yang harus ia tahan. Tapi kali ini, ia tidak hanya menahan diri, ia mulai membaca perilaku Ardi, mencatat nada suara, dan memperhatikan reaksi rekan-rekan lain, menyiapkan bahan untuk menghadapi konflik yang lebih besar di kemudian hari. Saat rapat usai, karyawan lain meninggalkan ruang, tapi Ardi masih tersenyum sinis, menatap Indah seakan menantang. Indah berdiri perlahan, menyesuaikan blazernya, dan menatap Ardi dengan senyum tipis yang tersusun dari kontrol diri dan tekad. Ia menyadari satu hal, meski hari ini ia harus menahan diri, setiap langkahnya akan semakin menguatkan posisinya. Rangga mendekat, menepuk bahu Indah. Ekspresinya ragu, seperti ingin menegaskan dukungan tapi takut menentang ibunya. Indah merasakan konflik baru. Ia menghargai perhatian Rangga, tapi keraguannya juga menambah tekanan batin. "Aku mengerti, Rangga. Aku bisa menghadapinya sendiri," bisik Indah, cukup lembut agar hanya didengar Rangga. Indah melangkah keluar ruang rapat, menatap jendela yang menampilkan gedung tinggi di luar. Tekanan batin baru muncul. Ia sekarang tahu bahwa menghadapi hinaan Ardi dan Ibu Laras bukan hanya soal menahan diri, tapi soal menyiapkan langkah strategis yang bisa membalikkan keadaan. Setiap keputusan kecil yang ia ambil hari ini membawa risiko. Tapi itu satu-satunya cara jika ia ingin menang di medan pertempuran ini. Hari itu, kantor Indah terasa lebih menekan dari biasanya. Meski rapat kemarin telah usai, gema ejekan Ardi dan tawa sinis Ibu Laras masih menghantui setiap sudut ruangan. Setiap langkah Indah di koridor seakan menjadi pengingat. Ia berada di medan yang sama sekali berbeda,
Bukan di rumah yang aman, tapi di arena di mana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan reputasinya. Indah menarik napas panjang sebelum memasuki ruang meeting pagi itu. Kali ini ia bertugas mempresentasikan strategi penjualan baru untuk kuartal berikutnya. Meski banyak karyawan menatap dengan skeptis, Indah menegaskan dirinya. Ia harus lebih dari sekadar menahan diri. Ia harus menunjukkan kemampuan profesionalnya, sambil tetap menyembunyikan identitas pemilik perusahaan. Ardi duduk di barisan depan. Senyum sinisnya tersungging jelas. Ibu Laras duduk di dekatnya, menatap Indah dengan mata setengah tertutup, menyembunyikan kepuasan yang menusuk. Kita lihat apakah dia bisa menyampaikan sesuatu yang berguna. Gumam Ibu Laras pelan, cukup keras agar beberapa karyawan di dekatnya mendengar. Detak jantung Indah meningkat. Ada keinginan kuat untuk menegur atau menunjukkan kekuasaannya, tapi ia mengingat kata-kata Rina. Kesabaran dan strategi adalah senjatamu. Ia menahan amarah dan fokus pada data yang ada di layar, menyusun setiap angka, proyeksi, dan analisis dengan cermat. Berdasarkan laporan penjualan kuartal sebelumnya, jika distribusi difokuskan pada wilayah yang responsif, proyeksi peningkatan penjualan bisa mencapai 20%. Jelas Indah dengan suara mantap, mata menatap setiap wajah yang hadir, termasuk Ardi dan Ibu Laras. Kata-kata itu lugas, profesional, tanpa memberi celah untuk ejekan. Tawa kecil terdengar dari belakang. Ibu Laras menyembunyikan senyum puasnya. Ia merasa semakin berkuasa, percaya bahwa Indah hanyalah hiburan yang bisa ia rendahkan. Lumayan juga, tapi jangan terlalu tinggi hati, ya, katanya lirih, setengah menegaskan dominasi, setengah menertawakan Indah. Rasa frustrasi kembali menyeruak di hati Indah. Ia ingin meledak, ingin menegaskan siapa dirinya sebenarnya. Namun, ia menahan gelombang emosi itu dan memilih tetap profesional. Setiap kata dan gerak tubuhnya kini menjadi senjata diam, menandakan bahwa ia bukan orang lemah yang bisa diintimidasi. Di sisi ruangan, Rina menatap Indah dengan tatapan tajam. Ia menepuk lengan Indah sekali, memberi isyarat persetujuan. Bagus. Kamu menahan diri tapi tetap mengendalikan situasi. Tenangmu lebih berbahaya daripada amarah yang meledak. Rapat berakhir, dan Ardi masih menatap Indah dengan senyum sinis, menantang secara diam-diam. Ibu Laras menyusul, menatap lurus ke mata Indah dengan ekspresi puas. Tekanan batin Indah meningkat. Ia tahu Ibu Laras menikmati dominasi yang ia rasakan sekarang, dan setiap langkah balas dendam harus ditunda. Rangga mendekat, wajahnya cemas dan ragu. Kamu hebat hari ini, Indah. Tapi, aku takut ibuku akan semakin menekanmu, katanya, menahan kata-kata agar tidak terdengar terlalu menentang ibunya. Tekanan batin Indah bertambah, bukan hanya karena hinaan Ibu Laras, tetapi juga karena Rangga terlihat ragu membelanya. Aku tahu, Rangga. Aku bisa menanganinya sendiri, jawab Indah lembut, tapi hatinya tetap bergetar karena dilema yang membebani. Ia ingin membalas, tapi harus menunggu waktu yang tepat. Indah berdiri di dekat jendela kantor, menatap gedung-gedung tinggi di luar. Tekanan batin baru muncul, menahan amarah dan kesakitan, tapi sekaligus harus menyiapkan strategi balasan. Setiap langkah kecil yang salah bisa mengungkap identitasnya sebagai pemilik, tapi diam terlalu lama juga berisiko memperkuat dominasi Ibu Laras. Dalam hatinya, keputusan kecil berisiko terbentuk, menahan diri hari ini, tapi mulai menyusun rencana untuk membalikkan keadaan, memanfaatkan kesombongan Ibu Laras sebagai celah di masa depan. Pagi itu, kantor Indah terasa lebih tegang dari biasanya. Masih terngiang di kepala Indah hinaan Ibu Laras kemarin, ditambah tatapan sinis Ardi yang selalu mengintimidasi. Setiap langkah di koridor seakan menegaskan satu hal. Di perusahaan miliknya sendiri, ia harus bermain cermat untuk menahan diri. Tekanan batin terasa semakin berat, tetapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Saat memeriksa laporan keuangan dan penjualan di mejanya, Indah menemukan sebuah kesalahan signifikan dalam data yang dikirim Ardi. Angka distribusi produk ke beberapa cabang utama tidak sesuai prosedur, bisa berpotensi merugikan perusahaan hingga jutaan rupiah. Pandangan Indah menajam, detak jantungnya meningkat. Ia tahu, ini adalah kesempatan, tapi juga jebakan. Jika ia mengungkapkan kesalahan itu sekarang, bisa menimbulkan konflik langsung dengan Ardi, dan Ibu Laras mungkin akan memojokkannya lebih keras lagi. Dengan tangan mantap,
Indah menyalin bukti kesalahan Ardi ke folder pribadi di laptopnya. Setiap file yang tersimpan terasa seperti kunci untuk membalikan posisi, senjata diam yang bisa ia gunakan di waktu yang tepat. Namun, tekanan batin meningkat. Keinginan untuk langsung menegur Ardi bercampur dengan rasa frustasi karena harus menahan diri. Di sisi lain, Ibu Laras datang ke meja Indah, menatap dengan tatapan merendahkan seperti biasa. Laporanmu terlihat biasa saja, Indah. Aku harap kamu bisa mengikuti ritme kerja di sini. Jangan sampai mengacaukan apa yang sudah ada, ucapnya, suara tipis tapi menusuk, seolah menegaskan dominasi dan kekuasaannya. Indah menelan ludah, menahan perasaan yang bergejolak. Bibirnya tetap rapat, wajahnya tenang, tapi di dalam, api kemarahan menyala. Setiap kata Ibu Laras seperti menambah beban yang harus ia pikul, bukan hanya hinaan, tapi juga tekanan untuk tetap menunjukkan profesionalisme sambil menyimpan rahasianya sebagai pemilik perusahaan. Rina muncul dari balik meja, menepuk lengan Indah. Jangan terburu-buru, saatnya akan tiba, bisiknya. Mata Rina menatap serius, penuh pemahaman. Ini bukan soal siapa yang menang sekarang. Ini soal strategi, kesabaran, dan momen yang tepat. Indah mengangguk perlahan, menenangkan detak jantungnya. Ia menyadari satu hal, kesalahan Ardi bukan hanya ancaman bagi perusahaan, tapi juga peluang untuk membalikan keadaan. Tetapi membalas sekarang tanpa rencana matang bisa menghancurkan semua yang sudah ia simpan, termasuk identitasnya sebagai pemilik. Tekanan batin bertambah karena setiap langkah kecil hari ini mengandung risiko yang besar. Sepanjang hari, Indah terus memantau Ardi dengan tatapan diam, mencatat setiap perilaku dan keputusan yang diambilnya. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Ardi menjadi bukti tambahan, dan setiap komentar sinis Ibu Laras semakin mempertegas dominasi yang harus ia hadapi. Rasa marah ingin dilepaskan, tapi ia tetap menahan diri, memindahkan energi itu menjadi fokus dan strategi. Saat makan siang, Rangga mendekat, ekspresinya cemas. Indah, aku lihat ibuku semakin menekanmu. Aku ingin membantumu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya tanpa membuatnya marah, ucap Rangga, matanya menghindar. Tekanan batin Indah kembali meningkat, bukan hanya dari hinaan Ibu Laras, tapi juga dari dilema Rangga, suami yang ia cintai tapi terlihat ragu membelanya. Aku mengerti, Rangga. Jangan khawatir. Aku bisa menghadapinya sendiri, jawab Indah lembut, menahan perasaan marah dan kecewa. Namun di dalam hatinya, api dendam semakin menyala. Ia tahu satu kesalahan, satu kata yang salah, bisa mengungkap identitasnya, tetapi diam terlalu lama juga berisiko memperkuat dominasi Ibu Laras. Sore hari, ketika kantor mulai sepi, Indah duduk di mejanya, menatap bukti kesalahan Ardi yang sudah tersimpan rapi. Tekanan batin baru muncul. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Ardi secara diam-diam, tapi setiap langkah harus direncanakan dengan teliti. Sekali terburu-buru, semua bisa berbalik melawannya. Indah menatap jendela kantor, cahaya senja menyorot wajahnya yang tenang, namun mata yang tajam menyimpan api. Keputusan kecil berisiko terbentuk, menyimpan bukti, menunggu waktu yang tepat, dan bersiap membalikan keadaan. Setiap detik diam hari ini adalah investasi untuk kemenangan di masa depan. Tetapi beban emosional yang ditahan semakin berat. Hari itu, kantor Indah terasa lebih berat dari biasanya. Masih tersisa tekanan dari bukti kesalahan Ardi yang disimpan Indah kemarin. Tapi kini ada tantangan baru, Ibu Laras, yang semakin menyadari bahwa kehadiran Indah bukanlah sekadar karyawan biasa. Tatapannya tajam, senyumnya sinis, dan aura dominasi yang memancar membuat setiap langkah Indah terasa seperti berjalan di atas kaca tajam. Ruang rapat pagi itu penuh dengan karyawan yang menunggu arahan Indah. Ia berdiri di depan, menyiapkan presentasi proyek baru. Di antara mereka, Ardi duduk dengan ekspresi sombong, matanya berkilat menunggu kesempatan untuk menyinggung Indah. Ibu Laras, duduk di barisan depan, menatap dengan campuran rasa ingin menguasai dan merendahkan. Indah, boleh kutanyakan sesuatu? Ucap Ibu Laras tiba-tiba, suaranya cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Apakah sopan santunmu ini selalu sejalan dengan kemampuan profesionalmu? Aku penasaran bagaimana orang seperti kamu bisa bertahan di lingkungan kerja yang kompetitif. Ruang rapat hening seketika.
Tatapan semua karyawan tertuju pada Indah. Detak jantungnya meningkat, dan gelombang marah ingin meledak dari dalam dirinya. Setiap kata Ibu Laras terasa menusuk, menghantam harga diri yang harus ia sembunyikan di balik topeng profesionalisme. Indah menarik napas panjang, menahan amarah. Bibirnya tetap rapat, matanya menatap layar presentasi seolah mencari data yang relevan. Ia tahu, jika bereaksi sekarang, akan menguntungkan Ibu Laras, mengungkapkan emosi dan melemahkan posisinya. Jadi, ia memilih tetap profesional. Suaranya tenang tapi mantap, menjawab pertanyaan dengan analisis lengkap, menekankan fakta dan strategi tanpa menyentuh provokasi personal. Di sisi ruangan, Rangga menatap dengan ekspresi ragu. Hatinya bergejolak. Ia mencintai Indah, tapi loyalitas terhadap ibunya muncul sebagai bayangan yang membayangi setiap keputusan. Ia ingin menegur Ibu Laras, tapi takut memperburuk situasi. Konflik loyalitas ini membuat tekanan batin Indah bertambah. Bukan hanya harus menahan hinaan, tapi juga menavigasi posisi suami yang seharusnya mendukung, tapi kini ragu. Rina menepuk bahu Indah pelan saat rapat selesai, matanya tajam menandakan persetujuan. Kamu menahan diri dengan benar. Jangan tergesa-gesa. Setiap provokasi adalah peluang untuk mengumpulkan informasi. Saatnya akan tiba, bisiknya. Kata-kata itu mengalir menenangkan sekaligus menegaskan strategi diam yang harus dijalani Indah. Sepanjang siang, Ibu Laras tidak melewatkan kesempatan untuk menguji kesabaran Indah. Setiap komentar sinis, setiap tatapan merendahkan, terasa seperti tekanan tambahan di pundak Indah. Ia mulai menyadari bahwa dominasi Ibu Laras tidak hanya soal hinaan verbal, tapi juga soal atmosfer psikologis yang ingin membuatnya goyah. Setiap langkah Indah harus diperhitungkan dengan cermat. Di meja kerjanya, Indah membuka folder bukti kesalahan Ardi yang sudah ia simpan. Setiap angka yang salah, setiap keputusan yang merugikan perusahaan, membuat kemarahan yang ia tahan berubah menjadi strategi. Ia merencanakan langkah-langkah kecil. Kapan harus menyingkap bukti, bagaimana menghadapi Ardi secara profesional, dan bagaimana memastikan dominasi Ibu Laras tidak menutupi bukti yang bisa menghancurkan posisi Ardi. Rangga mendekat saat istirahat sore. Aku ingin membantumu, Indah. Tapi ibuku, aku takut salah langkah akan membuatnya marah, kata Rangga, suara lirih penuh dilema. Indah menatapnya, menahan amarah yang ingin dilepaskan. Aku mengerti, Rangga. Jangan khawatir. Aku bisa menanganinya sendiri, jawabnya dengan lembut. Namun di dalam hati, ia menyadari dilema yang semakin berat. Tidak hanya harus menghadapi Ibu Laras dan Ardi, tapi juga loyalitas suami yang terbagi. Indah menatap jendela kantor, cahaya senja menyorot wajahnya yang tenang, tapi mata yang tajam menyimpan api. Tekanan batin baru muncul. Ia harus terus menahan diri, menavigasi loyalitas Rangga, dan merencanakan langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Setiap keputusan kecil yang salah bisa mengungkap identitasnya, tapi diam terlalu lama berarti dominasi Ibu Laras semakin kuat. Keputusan kecil berisiko terbentuk, menahan diri sekarang, sambil merancang strategi balas diam-diam yang akan menentukan arah pertempuran emosional dan profesional di hari-hari mendatang. Hari itu, kantor Indah terasa lebih menekan daripada sebelumnya. Sejak provokasi Ibu Laras kemarin, Indah merasakan tekanan yang semakin berat. Setiap tatapan sinis, setiap komentar merendahkan di rapat, menekan batinnya. Ia tahu satu hal, menghadapi Ibu Laras tidak bisa dilakukan dengan reaksi emosional. Dibutuhkan strategi, kesabaran, dan bukti yang cukup untuk membalikan keadaan di waktu yang tepat. Di meja kerjanya, Indah membuka folder di laptop. Setiap kesalahan Ardi yang sudah ia temukan sebelumnya kini dikumpulkan lebih sistematis. Data distribusi yang salah, laporan yang tidak sesuai prosedur, hingga kebijakan yang berpotensi merugikan perusahaan dicatat dengan cermat. Namun, Indah tidak hanya fokus pada Ardi. Ia juga mulai mengamati kelemahan Ibu Laras, keputusan yang gegabah, proyek yang tidak dikelola dengan baik, dan cara ia merendahkan karyawan lain demi menegaskan dominasi. Setiap detail dicatat dalam pikirannya, disimpan rapi sebagai amunisi strategis. Saat istirahat pagi, Ardi mendekat dengan senyum sinis. Indah, sepertinya kamu sangat serius menyiapkan presentasi. Semoga kali ini tidak mengecewakan. Ya, ucapnya, nada menyindir.
Indah menatapnya. Wajahnya tetap tenang. Hanya matanya yang menyeratkan fokus yang tajam. Ia menyadari bahwa setiap komentar Ardi bukan hanya hinaan, tapi juga jebakan psikologis untuk menguji kesabaran dan profesionalismenya. Tiba-tiba Ibu Laras muncul dari belakang, menepuk bahu Indah dengan ekspresi merendahkan. Serius banget, ya. Jangan terlalu keras kepala kalau nanti ternyata tidak bisa memenuhi harapan. Aku tak mau lihat orang-orang di sini bekerja keras tapi tetap gagal, katanya di depan Ardi dan beberapa karyawan lain. Suaranya cukup lantang sehingga semua mendengar, dan setiap kata menekan harga diri Indah. Detak jantung Indah meningkat. Gelombang marah ingin dilepaskan, tapi ia menahan diri. Ia harus tetap profesional, menampilkan citra karyawan biasa, tapi di dalamnya menyusun strategi untuk membalikkan keadaan. Tekanan emosionalnya semakin tinggi, rasa frustasi, marah, dan ingin segera menegakkan kebenaran bercampur menjadi satu. Rina menepuk lengan Indah pelan. Jangan tergesa-gesa. Catat setiap kesalahan, setiap perilaku. Semuanya akan menjadi alatmu nanti, bisiknya, menegaskan kembali strategi diam yang harus dijalankan. Indah menelan napas, merasakan api dendam yang berdenyut di dalam hati, tapi tetap menyimpan wajah tenang. Ia tahu, setiap reaksi emosional yang salah bisa merusak semua bukti dan rencana yang sudah ia kumpulkan. Sepanjang siang, Indah bekerja tanpa henti. Setiap kali Ardi datang dengan komentar meremehkan, atau Ibu Laras melontarkan sindiran di hadapan karyawan lain, ia tetap menahan diri. Ia menulis catatan, menandai kesalahan dan perilaku sombong Ibu Laras, dan menyimpan bukti untuk saat yang tepat. Tekanan batin semakin meningkat karena ia harus menanggung hinaan dan sekaligus memastikan bukti tetap aman. Rangga mendekat di sela-sela pekerjaan. Ekspresinya cemas. Terlihat dilema antara rasa sayang kepada Indah dan loyalitasnya terhadap ibunya. Indah, aku ingin membantumu, tapi ibuku. Aku takut kalau aku bersikap menentang, semuanya akan memburuk, katanya lirih. Indah menatapnya dengan lembut, menahan perasaan marah dan kecewa. Aku mengerti, Rangga. Jangan khawatir. Aku bisa menanganinya sendiri, jawabnya. Namun di dalam hati, ia menyadari dilema semakin berat. Tidak hanya harus menghadapi Ardi dan Ibu Laras, tapi juga loyalitas Rangga yang terbagi. Menjelang sore, Indah duduk di dekat jendela kantor. Ia menatap gedung tinggi di seberang, cahaya senja menyorot wajahnya yang tenang, tetapi mata yang tajam menyimpan api dendam dan tekad. Tekanan batin baru muncul. Setiap hinaan yang diterima hari ini, setiap kesalahan yang ditemukan, harus diubah menjadi strategi. Setiap langkah yang salah bisa mengungkap identitasnya, tapi diam terlalu lama akan memperkuat dominasi Ibu Laras. Indah akan terus mengumpulkan bukti, mengamati musuh, dan menahan diri dengan sempurna, sambil merencanakan momen yang tepat untuk membalikkan keadaan. Tekanan batin semakin berat, tapi ia sadar ini adalah satu-satunya jalan untuk menang di medan pertempuran profesional dan emosional ini. Pagi itu, kantor Indah terasa lebih panas dari biasanya. Sejak kemarin, Indah mengumpulkan bukti kesalahan Ardi dan kelemahan Ibu Laras, menyiapkan strategi diam yang matang. Namun kini tantangan nyata muncul. Ardi tampak lebih percaya diri, seolah ingin menantang kemampuan Indah di depan semua karyawan, dan Ibu Laras semakin sering menekankan dominasi, membuat atmosfer kerja menegang. Rapat pagi dimulai dengan komentar Ardi yang menyindir. Indah, laporan distribusi ini sepertinya kurang detail. Apakah kamu yakin strategi ini akan berhasil? Jangan sampai salah langkah seperti yang terjadi sebelumnya, katanya dengan nada mengejek, menatap Indah seolah menantang. Suasana rapat menjadi hening. Beberapa karyawan menahan senyum, menunggu reaksi Indah. Detak jantung Indah meningkat, gelombang marah ingin meledak. Ia bisa dengan mudah membalas ejekan Ardi dengan nada pedas, menegaskan kesalahan dan ketidaktepatannya. Namun, ia menahan diri. Bibirnya rapat, tangan menekan catatan di laptop. Mata Indah menatap Ardi, lalu ia membuka file data yang telah dikumpulkan. Angka distribusi, laporan penjualan, dan proyeksi risiko. Dengan suara tenang namun mantap, Indah mulai menjelaskan. Terima kasih atas masukannya, Ardi. Namun, jika kita lihat angka kuartal sebelumnya dan proyeksi wilayah responsif, strategi ini sebenarnya lebih efisien.
Kesalahan distribusi yang terjadi kemarin bukan karena perencanaan, tapi karena ketidaksesuaian input data, seperti yang bisa kita lihat di halaman ini. Setiap kata indah diiringi dengan data yang jelas dan grafik profesional. Ardi terdiam sejenak, matanya melebar, merasa terpojok. Di sisi lain, Ibu Laras menatap Indah dengan ekspresi terkejut, lalu menutupi kekagetan itu dengan senyum sombong khasnya. Ia tetap mempertahankan aura dominasi, tetapi dalam hati ada ketegangan. Sepertinya Indah bukan sekadar karyawan biasa. Di belakang ruangan, Rina menepuk bahu Indah pelan. Bagus, tapi jangan terlalu cepat terbawa kemenangan. Ingat, sabar adalah kunci. Saat momentum untuk pengungkapan identitasmu datang, semuanya harus sempurna, bisiknya, menegaskan strategi diam yang harus dijalankan Indah. Indah mengangguk, menahan perasaan puas yang hampir muncul. Ia menyadari bahwa reaksi Ardi hanyalah permulaan. Ibu Laras tetap bisa menjatuhkan atau menutupi kebenaran, dan ia harus bersabar. Tekanan batin semakin meningkat. Setiap kata yang diucapkan harus seimbang antara profesionalisme dan strategi diam, tanpa memberi celah bagi Ardi maupun Ibu Laras. Rangga, yang duduk di dekat meja rapat, memperhatikan Indah dengan pandangan cermat. Ada sesuatu di matanya yang berubah, rasa curiga mulai muncul. Ia merasa Indah menyembunyikan sesuatu yang besar. Indah, kau sepertinya tahu lebih banyak dari yang kau tunjukkan. Gumam Rangga lirih saat rapat selesai, tapi cukup terdengar bagi Indah. Tekanan baru muncul, loyalitas Rangga mulai terguncang, dan Indah harus berhati-hati agar rahasianya tetap aman tanpa membuat Rangga menjauh. Sepanjang siang, Indah kembali meninjau catatan dan bukti yang telah dikumpulkan. Setiap komentar merendahkan dari Ibu Laras atau sindiran dari Ardi menjadi bahan strategi. Ia mencatat, menandai kelemahan, dan merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa dilepaskan di waktu yang tepat. Tekanan batin semakin tinggi, tetapi Indah tetap menampilkan wajah tenang di depan semua orang. Di meja kerja, Rina mendekat lagi dan berkata dengan nada lembut tapi tegas. Indah, setiap kemenangan kecil seperti ini penting, tapi jangan terburu-buru. Saatnya akan datang, dan semua harus sempurna agar tidak ada yang bisa menebak identitasmu. Indah menatap keluar jendela kantor, cahaya sore menyorot wajahnya yang tenang, tetapi mata yang tajam menyimpan tekad dan api dendam yang terkontrol. Tekanan batin baru muncul. Ia mulai menyadari bahwa Rangga curiga, Ardi semakin sembrono, dan Ibu Laras terus menekan. Semua ini harus dijadikan alat, bukan jebakan. Setiap langkah salah bisa menghancurkan strategi yang sudah disiapkan. Indah akan terus menunjukkan profesionalisme di depan semua orang, membalas kritik dengan data dan fakta, sambil menyiapkan momentum pengungkapan identitas yang akan menentukan arah konflik emosional dan profesional yang sebenarnya. Tekanan batin semakin intens, dan setiap detik diam menjadi bagian dari strategi besar yang tertata rapi. Pagi itu, kantor Indah terasa lebih hidup namun penuh ketegangan. Meski Indah telah menunjukkan kemampuan profesional yang luar biasa beberapa hari terakhir, atmosfer di sekitarnya tetap berat. Setiap langkah di koridor seakan menjadi pengingat bahwa Ibu Laras selalu mengawasinya, menyisipkan sindiran halus, dan menegaskan dominasi meskipun tidak secara terang-terangan. Indah menyiapkan laporan proyek baru untuk rapat tim. Presentasinya rapi, data akurat, strategi jelas, dan setiap angka dipertanggungjawabkan. Ketika rapat dimulai, Ardi masih tampak skeptis, matanya menyelidik, menunggu celah kecil apapun untuk menyinggung. Indah menarik napas dalam-dalam dan memulai presentasi dengan suara tenang, menekankan fakta, proyeksi, dan solusi konkret untuk masalah distribusi yang sebelumnya terjadi. Setiap slide yang dibuka menegaskan profesionalisme Indah. Karyawan lain mulai memperhatikan dengan serius, sebagian terkesan, namun tatapan Ibu Laras tetap dingin dan sedikit meremehkan. Lumayan, tapi jangan terlalu yakin. Masih banyak hal yang bisa mengacaukanmu. Gumamnya halus di depan beberapa karyawan, hanya cukup terdengar oleh mereka yang dekat. Sindiran itu terselip di antara pujian yang seolah netral, membuat Indah merasa dibebani dan direndahkan secara psikologis. Detak jantung Indah meningkat. Gelombang emosi ingin lepas. Marah, ingin menegur, ingin menunjukkan siapa yang berhak memimpin. Tapi ia menahan diri, mengingat kata-kata Rina kemarin. Sabar. Tunggu waktumu. Semua akan jelas saat-saatnya tiba.
Indah menyadari bahwa setiap ekspresi emosi yang salah akan memberi keuntungan bagi Ibu Laras. Setiap kata yang terburu-buru bisa merusak citranya di mata karyawan, atau bahkan membocorkan identitas pemiliknya. Rina menepuk meja Indah pelan setelah rapat selesai, menatapnya serius. Kamu hebat, Indah. Tapi jangan terlalu cepat terbawa kemenangan. Setiap provokasi Ibu Laras adalah kesempatan untuk mengamati, bukan menyerang. Tunggu waktumu. Strategi diam-diammu akan bekerja pada saat yang tepat, bisiknya. Indah mengangguk, menelan rasa puas yang hampir muncul. Strategi dan kesabaran menjadi senjatanya, sementara tekanan batin tetap meningkat. Rangga, yang duduk di dekat jendela, menatap Indah dengan mata yang kini lebih cermat. Ada rasa penasaran dan curiga di matanya. Indah, aku merasa kau menyimpan sesuatu. Aku tidak tahu apa, tapi ada rahasia yang besar di balik semua ini. Gumamnya lirih saat rapat selesai, hanya cukup keras agar Indah mendengar. Tekanan batin baru muncul, tidak hanya menghadapi dominasi Ibu Laras dan sindiran Ardi, tetapi juga rasa curiga Rangga, yang bisa mengganggu strategi diam yang selama ini dijalankan Indah. Sepanjang siang, Indah kembali meninjau catatan dan bukti yang telah dikumpulkan. Ia mencatat kesalahan Ardi, kelemahan Ibu Laras, dan setiap kesempatan untuk membalikkan posisi. Tekanan emosional meningkat karena ia harus menahan diri, tetap profesional, dan menyembunyikan identitas pemiliknya dari mata Rangga dan karyawan lain. Setiap langkah yang salah bisa menghancurkan strategi yang sudah tertata rapi, sementara setiap keberhasilan kecil menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Saat jam kerja hampir berakhir, Ibu Laras menyusul ke meja Indah. Tatapannya tajam, senyumnya dingin. Kamu memang hebat, untuk seorang karyawan biasa. Tapi jangan lupa posisimu di sini, ucapnya, menyisipkan sindiran halus tentang status Indah. Detik-detik itu menegaskan dominasi psikologis Ibu Laras. Meski Indah kompeten, Ibu Laras tetap mencoba menundukkan harga diri dan pengaruhnya. Indah menelan napas panjang, menahan gejolak emosional yang ingin meledak. Ia tahu saat ini bukan waktunya membalas. Setiap kata dan langkah harus diperhitungkan, setiap bukti yang dikumpulkan harus disimpan rapi, dan setiap kesabaran yang ditunjukkan adalah bagian dari strategi besar yang akan membalikkan keadaan. Indah menatap jendela kantor, cahaya senja menyinari wajahnya yang tenang, tapi mata yang tajam menyimpan api dendam dan tekad. Tekanan batin baru muncul, ia harus tetap menahan diri, menghadapi sindiran halus Ibu Laras, curiga Rangga, dan kesombongan Ardi, sambil menyiapkan momentum pengungkapan identitas yang akan menentukan arah konflik emosional dan profesional di masa depan. Keputusan kecil berisiko terbentuk. Tetap profesional hari ini, menyimpan bukti, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Sementara tekanan batin semakin intens, membentuk strategi diam-diam yang matang. Pagi itu, kantor Indah terasa lebih tegang dari sebelumnya. Ardi tampak lebih percaya diri, seakan ingin menjebak Indah lagi di hadapan tim. Ia membawa beberapa laporan yang sengaja dibuat ambigu, mencoba memancing kesalahan Indah agar terlihat tidak kompeten. Indah menatap Ardi, menyadari pola yang sama, dan detak jantungnya meningkat. Tekanan batin kembali naik, antara marah, waspada, dan menahan diri agar tidak terbawa emosi. Rapat dimulai, dan Ardi melontarkan pertanyaan jebakan dengan nada mengejek. Indah, apakah kamu yakin angka penjualan cabang X ini sudah diperiksa dengan benar? Jangan sampai ada kesalahan seperti sebelumnya, katanya sambil tersenyum sinis, menunggu celah untuk menyinggung. Beberapa karyawan menahan napas, menunggu reaksi Indah. Indah menelan ludah, menenangkan detak jantungnya, dan membuka file bukti yang telah dikumpulkan. Setiap kesalahan Ardi tertulis dengan rinci, setiap data yang salah sudah disiapkan dalam dokumen yang lengkap. Dengan suara tenang, ia mulai menjawab, "Terima kasih atas perhatiannya, Ardi. Namun jika kita lihat laporan cabang X bulan ini, ada ketidaksesuaian pada input data yang dibuat, seperti terlihat di dokumen ini. Saya sudah menandai bagian yang memerlukan revisi. Dengan perbaikan ini, hasil penjualan akan kembali akurat dan strategi distribusi tetap berjalan lancar." Ardi terdiam. Senyum sombongnya memudar, digantikan ekspresi terpojok. Ia menyadari jebakannya gagal. Karyawan lain menatap Indah dengan kagum,
Beberapa mulai mempercayai kompetensi yang selama ini diragukan. Di sisi lain, Ibu Laras menatap Indah dengan tatapan sinis yang menyamarkan rasa terkejutnya. Meski profesionalisme Indah terlihat jelas, Ibu Laras tetap mempertahankan sikap sombong, mencoba menunjukkan bahwa ia tetap berkuasa. Di belakang layar, Rangga duduk dengan tangan menutupi mulutnya, wajahnya penuh dilema. Ia mulai mempertanyakan loyalitasnya pada ibunya sendiri. Hatinya bergejolak antara ego, rasa cinta, dan rasa kagum pada Indah yang tampak lebih mampu daripada yang selama ini ia bayangkan. Konflik internal Rangga menambah tekanan batin Indah. Bukan hanya harus menghadapi Ardi dan Ibu Laras, tetapi juga dilema emosional suaminya. Saat rapat selesai, Dina, asisten administrasi yang profesional dan setia, menghampiri Indah. Aku menemukan dokumen tambahan yang bisa memperkuat posisi kita secara legal, terkait hak kepemilikan dan keputusan manajemen. Aku pikir ini akan berguna untuk strategi jangka panjangmu, ucapnya sambil menyerahkan beberapa folder. Indah menatap dokumen itu dengan seksama, merasa lega sekaligus tertantang. Dokumen ini memberi kekuatan baru, tetapi juga mengingatkan bahwa semua langkah harus diperhitungkan. Indah menyadari tekanan emosional semakin tinggi. Ia memiliki semua bukti, dokumen legal, dan strategi, tapi tetap harus menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan. Setiap interaksi, setiap keputusan, menjadi medan ujian untuk kesabaran dan kecerdasannya. Ia harus menahan diri, menilai setiap langkah Ardi, Ibu Laras, dan bahkan Rangga, sambil menunggu momentum yang tepat untuk mengungkap semua. Di meja kerjanya, Indah menatap jendela kantor, cahaya siang menyorot wajahnya yang tenang, namun matanya menyimpan api tekad yang membara. Ia tahu satu hal, setiap langkah yang salah bisa menghancurkan semua persiapan yang telah dibuat, tapi diam terlalu lama juga bisa membuat Ardi semakin berani dan Ibu Laras semakin sombong. Tekanan batin muncul kembali, lebih berat dari sebelumnya, karena kini ia juga harus mempertimbangkan konflik ego dan loyalitas Rangga. Indah akan terus menahan diri, mengumpulkan bukti dan dokumen tambahan, serta mempersiapkan langkah strategis untuk membalikan posisi Ardi dan Ibu Laras. Tekanan batin semakin intens, tetapi tekadnya untuk membalikan keadaan semakin kuat. Pagi itu, kantor Indah dipenuhi ketegangan yang nyaris dapat dirasakan di udara. Setelah Ardi gagal menjebak Indah dan dokumen tambahan dari Dina memperkuat posisinya, hari ini menjadi momen penting, rapat strategis perusahaan yang menentukan proyek besar berikutnya. Indah duduk di ujung meja, menatap karyawan satu persatu, wajahnya tenang, suara mantap, tetapi di dalam hatinya bergolak. Rina berdiri di sampingnya, memberikan dorongan lembut. Ingat, Indah. Sekarang saatnya tunjukkan siapa pemilik sebenarnya. Semua bukti sudah ada, semua strategi sudah matang. Kendalikan emosimu, tapi jangan ragu. Kata-kata itu seperti percikan api, membakar tekad yang selama ini ditahan dengan sabar. Rapat dimulai, dan semua mata tertuju pada Indah. Ardi, yang sebelumnya sering meremehkan, duduk dengan ekspresi waspada. Ibu Laras, duduk di sisi meja, mencoba menampilkan ketenangan, namun matanya mengisyaratkan ketegangan. Ego dan harga dirinya terguncang melihat Indah, yang selama ini ia anggap hanya seorang karyawan biasa, memimpin rapat dengan percaya diri. Indah membuka presentasi proyek baru, menyajikan data yang akurat, strategi yang realistis, dan prediksi risiko yang detail. Suaranya jelas dan mantap, setiap kata mengalir dengan logika profesional yang sulit disangkal. Ia menyoroti kesalahan Ardi sebelumnya, tapi dilakukan dengan diplomatis, menunjukkan fakta tanpa emosi, membingungkan Ardi sekaligus membuat semua karyawan lain percaya pada kompetensinya. Ibu Laras menelan napas, merasakan dominasi profesional Indah menekan harga dirinya. Ia berusaha menutupi rasa terpojok dengan senyum dingin, tapi tatapannya tidak lagi sedominan sebelumnya. Indah melihat itu, menahan kepuasan, sadar bahwa kemenangan kecil ini hanyalah bagian dari permainan panjang. Tekanan batin meningkat. Setiap kata, setiap selide, adalah ujian kesabaran dan strategi. Rina menepuk lengan Indah saat presentasi berlangsung. Bagus. Kendalikan mereka dengan fakta, bukan amarah. Saat waktunya tiba, semua akan jelas, bisiknya. Indah mengangguk, merasakan campuran lega dan ketegangan.
lega karena rapat berjalan lancar, tetapi tekanan batin tetap tinggi karena Ibu Laras masih mengintai, Ardi masih menunggu celah, dan Rangga mulai menunjukkan rasa penasaran yang dapat mengguncang strategi diam-diam Indah. Rangga duduk di sisi meja, wajahnya serius. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana Indah bisa mengetahui begitu banyak detail dan strategi? Ada rasa kagum bercampur curiga. Loyalitasnya pada ibunya mulai terguncang. Konflik ego dan cinta membanjiri pikirannya. Ia ingin mendukung Indah, tetapi takut mengecewakan ibunya. Tekanan baru muncul bagi Indah. Tidak hanya harus mengatasi Ardi dan Ibu Laras, tapi juga menjaga rahasia dari suaminya sendiri agar strategi tetap aman. Di sela-sela rapat, Dina membawa beberapa dokumen tambahan, menyerahkannya ke Indah dengan senyum yakin. Ini bisa menjadi bukti legal yang memperkuat keputusan yang akan kamu ambil nanti, katanya. Indah menatap dokumen itu, merasakan dorongan baru. Kekuatan untuk membalikan posisi bukan hanya ada di data profesional, tetapi juga di dokumen legal yang kini ada di tangannya. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Setiap pertanyaan Ardi dijawab dengan fakta dan logika. Setiap sindiran Ibu Laras diimbangi dengan profesionalisme. Tekanan batin Indah terus meningkat, tapi ia tetap menampilkan wajah tenang. Di dalam hati, ia tahu, ini adalah momen di mana strategi diam-diam, bukti kesalahan, dan dokumen legal akan mulai membentuk momentum pengungkapan identitasnya, meski waktunya belum tiba. Indah menatap jendela kantor saat rapat berakhir. Cahaya sore menyorot wajahnya yang tenang tapi mata yang tajam menyimpan api tekad. Tekanan batin baru muncul. Ia harus menjaga keseimbangan antara dominasi profesional, strategi diam, dan pengawasan Rangga, sambil mempersiapkan langkah besar berikutnya. Setiap keputusan kecil hari ini berisiko, tetapi juga menjadi fondasi untuk puncak konfrontasi yang akan datang. Pagi itu, kantor Indah terasa lebih tegang daripada biasanya. Setelah rapat-rapat sebelumnya, bukti kesalahan Ardi dan kelemahan Ibu Laras sudah lengkap, dokumen legal dari Dina siap, dan strategi diam-diam Indah matang. Hari ini bukan sekadar rapat biasa. Indah telah menyiapkan rapat khusus, di mana semua akan menyaksikan keputusan yang telah lama ia rencanakan. Rangga duduk di sisi ruangan, tangan menggenggam erat, wajah tegang. Ia bisa merasakan detak jantung Indah yang tenang, tetapi matanya yang tajam menandakan tekad yang besar. Dalam hatinya, Rangga merasa takut. Bagaimana jika ibuku meledak? Bagaimana jika ini menghancurkan semuanya? Pikirnya. Konflik ego, cinta, dan loyalitasnya berkecamuk, membuat tekanan emosional Indah bertambah karena ia harus menjaga reaksi Rangga tetap terkendali. Indah memulai rapat dengan nada tenang, profesional, dan mantap. Ia menatap Ardi, lalu Ibu Laras, sebelum mengalihkan pandangan ke seluruh karyawan yang hadir. Terima kasih sudah datang. Hari ini, kita akan membahas evaluasi proyek dan beberapa keputusan penting untuk masa depan perusahaan. Ucapnya, suara jelas dan tenang, tetapi ada getaran tekad yang bisa dirasakan siapapun yang menatap matanya. Ardi duduk kaku, mencoba tersenyum, tapi ekspresinya mulai berubah. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ibu Laras menatap Indah dengan rasa penasaran, namun ada kerutan halus di dahi yang menandakan ego dan harga dirinya mulai terguncang. Ia menahan diri, mencoba menyembunyikan ketegangan di hadapan karyawan lain, tetapi aura dominasi yang biasanya terlihat jelas kini mulai goyah. Indah membuka beberapa slide, menunjukkan fakta-fakta proyek, kesalahan Ardi, dan laporan lengkap yang mendukung setiap keputusan yang akan diambil. Setiap kata, setiap data, disajikan tanpa emosi, tapi dengan ketajaman logika yang sulit ditolak. Ia menahan gelombang emosi yang ingin meledak, marah, puas, dan dendam. Semua harus disajikan dengan profesionalisme, karena ini adalah panggung terakhir sebelum pengungkapan identitasnya. Di sela presentasi, Rina menepuk tangan Indah pelan, menegaskan lagi, sekarang saatnya, Indah. Semua bukti, semua strategi, sudah mendukungmu. Jangan ragu. Indah menarik napas panjang, merasakan detak jantungnya menyesuaikan dengan keberanian yang baru muncul. Tekanan batin meningkat. Ini adalah momen yang menentukan, saat ia akan mengungkap identitas sebenarnya sebagai pemilik perusahaan. Rangga menatapnya dengan tegang. Indah, aku takut ibuku akan marah besar.
Apa kau yakin ini harus dilakukan sekarang? Tanyanya lirih. Indah menatapnya, tersenyum tipis, tetapi matanya penuh tekad. Rangga, ini saat yang tepat. Semua akan jelas, dan aku harus melakukan ini untuk perusahaan dan untuk semua yang benar, jawabnya. Indah menutup laptopnya dan berdiri, memandang Ardi dan Ibu Laras dengan mata yang mantap. Suasana hening. Semua karyawan menahan napas, menyadari sesuatu yang penting akan terjadi. Sebelum kita melanjutkan rapat, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku simpan, ucap Indah. Suaranya tegas, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Sejak awal, aku bukan hanya karyawan biasa. Aku adalah pemilik perusahaan ini, ucap Indah. Detik-detik hening menyelimuti ruangan. Ardi terdiam, mulutnya sedikit terbuka, matanya melebar karena tak percaya. Ibu Laras tersentak, wajahnya memerah, ego dan harga dirinya terguncang hebat. Ia mencoba mengatur kata-kata, namun tidak ada yang bisa menutupi keterkejutan yang tampak jelas di setiap gerak tubuhnya. Karyawan lain menatap Indah dengan kagum dan terkejut. Beberapa saling bertukar pandang, menyadari bahwa selama ini mereka telah menyaksikan dominasi yang salah arah, sementara kebenaran baru saja terungkap. Rangga, meski masih tegang, merasakan rasa kagum yang bercampur lega. Loyalitasnya mulai bergeser, dan rasa cinta serta rasa hormatnya pada Indah semakin menguat. Indah menahan napas, menatap Ibu Laras dengan tenang tapi tajam. Mulai sekarang, keputusan di perusahaan ini tidak hanya berdasarkan status atau ego. Fakta, profesionalisme, dan tanggung jawab adalah yang akan menentukan arah kita, ucapnya, menegaskan posisi baru yang kini sah di mata semua orang. Tekanan batin Indah mencapai puncaknya. Ia berhasil, tapi gelombang konflik emosional belum selesai, karena Ibu Laras pasti akan bereaksi lebih ekstrim di episode berikutnya. Identitas Indah sebagai pemilik perusahaan terbuka, Ardi terpojok, Ibu Laras terpukul, dan Rangga mulai mempertanyakan loyalitasnya. Tekanan batin Indah tetap tinggi karena konsekuensi pengungkapan ini baru akan mulai terasa. Semua langkah berikutnya harus diperhitungkan dengan cermat. Hari itu, kantor Indah terasa seperti medan peperangan yang hening sebelum ledakan. Setelah pengungkapan identitas pemilik perusahaan di rapat sebelumnya, seluruh karyawan masih membicarakan bukti legal yang ditunjukkan Indah. Ardi duduk dengan wajah pucat, sedangkan Ibu Laras berdiri di tengah ruangan. Wajahnya memerah, napasnya tersengal, dan tangan gemetar. Ego dan harga dirinya hancur, dan ia tak tahu harus mulai dari mana untuk mempertahankan wibawanya. Indah berdiri di ujung meja, tenang dan tegap. Matanya tidak meninggalkan Ibu Laras, namun di dalam hatinya ada campuran lega, kewaspadaan, dan ketegangan. Semua mata tertuju padanya, menunggu reaksi ibunya Rangga. Ia sadar bahwa setiap gerakannya sekarang menentukan atmosfer kantor dan bagaimana Ardi, Rangga, dan karyawan lain akan bereaksi. Ibu Laras akhirnya menjerit, suaranya terdengar keras di seluruh ruangan. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin kamu? Kamu pemilik perusahaan ini. Tangannya mengibas ke udara, hampir menjatuhkan beberapa dokumen di mejanya sendiri. Histeria yang ditunjukkannya bukan sekadar marah, tapi penghinaan terhadap harga diri yang selama ini ia bangun di depan karyawan dan keluarga. Ardi, yang selama ini selalu mencoba menjebak Indah, tersentak kaget. Senyum sinis yang biasa menempel di wajahnya hilang seketika. Ia menatap Indah dengan ketakutan yang samar-samar bercampur kekaguman. Selama ini ia menganggap Indah hanya karyawan biasa, namun kini kenyataan menghancurkan asumsi itu. Posisi Indah kini aman. Setiap rencana Ardi yang menyinggung atau meremehkan telah terbantahkan oleh bukti legal dan pengakuan resmi. Rangga, yang sedari awal duduk membisu, kini maju selangkah ke depan. Wajahnya serius, suaranya tegas namun bergetar karena ketegangan batin. Ibu, aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Indah. Dia adalah istriku, dan dia juga pemilik perusahaan ini. Aku berdiri di sisinya sekarang. Kata-kata itu seperti ledakan emosional tambahan, memecah ketegangan ruangan. Loyalitas Rangga kepada ibunya terguncang. Cinta dan rasa hormatnya kepada Indah menempati posisi utama. Indah menatap Rangga sebentar, tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia lega karena tidak sendirian menghadapi Ibu Laras.
Namun tekanan baru muncul. Bagaimana Ibu Laras akan menanggapi dukungan Rangga yang terbuka ini? Ia tahu histeria ibunya Rangga belum berakhir. Dan langkah selanjutnya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Ibu Laras menepis tangan Rangga dan menatap Indah dengan mata berapi. Kamu tidak bisa begitu saja mengambil alih. Aku yang seharusnya di sini. Suaranya gemetar, tubuhnya menegak, tapi jelas ia mulai kehilangan kendali. Ego dan harga dirinya terkoyak di depan semua karyawan, termasuk Ardi yang hanya bisa menonton dengan mulut terbuka. Indah tetap tenang. Ia menarik napas dalam, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibu, bukan soal siapa seharusnya di mana. Ini soal tanggung jawab, profesionalisme, dan keputusan yang benar untuk perusahaan. Semua bukti sudah ada. Semua dokumen legal ada di sini. Kita harus fokus pada itu. Suaranya tegas, namun lembut, tidak meninggalkan ruang bagi provokasi Ibu Laras. Karyawan menatap dengan kagum, sebagian mulai menyadari dominasi Ibu Laras selama ini dibangun atas ego semata. Ada ketegangan baru, beberapa menahan diri untuk tidak ikut campur, tetapi rasa hormat pada Indah sudah terbentuk. Ardi, meski masih terkejut, mulai menyadari bahwa posisinya lemah dan ia harus berhati-hati. Sementara Rangga berdiri tegak di sisi Indah, simbol dukungan yang tidak bisa diabaikan. Rina menepuk lengan Indah pelan. Bagus, Indah. Kamu sudah memegang kendali. Tapi tetap waspada. Ini baru awal puncak konfrontasi. Indah mengangguk, menyadari bahwa meski posisi profesional dan legalnya aman, tekanan batin masih meningkat. Ia harus menghadapi Ibu Laras yang sedang meledak emosinya, menjaga karyawan tetap stabil, dan mengatur langkah untuk menyelesaikan konflik ini tanpa kekacauan lebih lanjut. Ibu Laras histeris, Ardi terpojok, Rangga berdiri penuh dukungan di sisi Indah, dan posisi Indah kini aman secara profesional. Tekanan batin Indah meningkat karena ia harus mengelola reaksi ekstrim ibunya sambil menyiapkan langkah terakhir untuk menuntaskan konflik. Ruangan rapat utama itu masih dipenuhi sisa ketegangan dari hari sebelumnya. Nama Indah kini bukan lagi bisik-bisik. Ia telah menjadi fakta. Fakta yang mengguncang semua posisi lama. Indah duduk di ujung meja panjang, posturnya tegak. Tidak ada senyum. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya ketenangan yang dingin dan kokoh. Di seberangnya, Ibu Laras duduk kaku. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Harga diri yang selama bertahun-tahun dibangun dari jabatan dan pengaruh kini terancam runtuh sepenuhnya. Ardi duduk beberapa kursi dari Ibu Laras. Tangannya gemetar. Map di depannya belum dibuka. Para manajer lain saling bertukar pandang. Tak ada yang berani bersuara. Indah menarik napas pelan. Ini bukan tentang balas dendam, pikirnya. Ini tentang batas. Rapat ini bersifat resmi, ujar Indah akhirnya. Suaranya datar namun jelas. Dan seluruh keputusan yang diambil hari ini akan dicatat sebagai keputusan manajemen. Ia memberi isyarat pada Rina. Rina berdiri, menyalakan layar presentasi. Slide demi slide muncul. Pelanggaran wewenang. Penyalahgunaan posisi. Tekanan verbal terhadap karyawan. Intervensi keputusan tanpa otoritas. Nama Ibu Laras tercantum berulang kali. Wajah Ibu Laras berubah. Ini berlebihan, katanya akhirnya, suaranya meninggi. Saya hanya menjalankan tugas. Tanpa saya, perusahaan ini. Cukup, Bu, potong Indah. Nada suaranya tidak keras, tapi menghentikan segalanya. Semua mata tertuju padanya. Indah menatap Ibu Laras, bukan sebagai menantu, bukan sebagai perempuan yang dulu sering direndahkan, melainkan sebagai pemilik perusahaan yang sedang menjalankan tanggung jawabnya. Saya menghormati hubungan keluarga, ujar Indah perlahan. Karena itu, saya memilih menahan diri selama ini. Ia berhenti sejenak. Dan disitulah beratnya keputusan terasa. Tapi perusahaan ini bukan ruang keluarga, lanjutnya. Dan tidak ada satupun hubungan pribadi yang boleh merusak integritas profesional. Hening. Indah membuka map di depannya. Dengan ini, ucapnya tegas. Manajemen perusahaan memutuskan bahwa Ibu Laras tidak lagi menjabat dan tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini, efektif mulai hari ini.
Kalimat itu jatuh seperti palu. Bukan kasar. Bukan emosional. Namun final. Wajah Ibu Laras membeku. Apa? Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Kamu memecat saya. Indah tidak menghindar. Ini bukan keputusan pribadi, jawabnya. Ini keputusan profesional. Beberapa karyawan menunduk. Yang lain terdiam, tak menyangka perempuan yang dulu sering diremehkan kini berdiri dengan keteguhan seperti itu. Ibu Laras berdiri mendadak. Kalian akan menyesal, teriaknya, suaranya pecah. Aku punya nama. Aku punya relasi. Tak ada yang menyahut. Bahkan Ardi menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Rangga, yang sejak tadi diam di sisi ruangan, akhirnya maju selangkah. Wajahnya tegang, tapi suaranya mantap. Ibu, katanya lirih tapi jelas. Ini akibat dari pilihan ibu sendiri. Ibu Laras menoleh padanya, matanya berkaca-kaca, antara marah dan tak percaya. Kamu membelanya. Rangga mengangguk pelan. Aku membela yang benar. Itulah pukulan terakhir. Beberapa hari setelahnya, dampaknya terasa cepat dan kejam. Nama Ibu Laras menghilang dari daftar manajemen. Undangan rapat tak lagi datang. Rekan-rekan lama menjaga jarak. Telepon-telepon tak diangkat. Reputasi yang dulu dibanggakan runtuh bukan karena fitnah, melainkan karena fakta. Indah menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ada rasa berat di dadanya. Bukan puas. Bukan senang. Namun ia tahu, keputusan ini perlu. Di ruang kerjanya, Indah berdiri menatap jendela besar. Rina mendekat. Kamu melakukan hal yang benar, ujar Rina pelan. Indah mengangguk. Aku belajar satu hal, katanya lirih. Berani bukan berarti keras. Kadang, berani berarti tidak mundur meski hatimu berat. Ia berbalik, menatap meja kerjanya, meja yang kini benar-benar miliknya. Batas telah ditarik, dan Indah berdiri di sisinya. Pagi itu, Indah berdiri sendiri di ruang kerjanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, jatuh tepat di meja yang kemarin menjadi saksi keputusan paling berat dalam hidupnya. Ruangan ini sama, kursinya sama, pemandangan kota di luar jendela juga tak berubah. Namun ada satu hal yang berbeda. Dadanya terasa lebih lapang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indah menarik napas tanpa rasa takut. Tidak ada lagi suara Ibu Laras yang meremehkan. Tidak ada lagi langkah hati-hati agar tidak melukai ego orang lain. Tidak ada lagi identitas yang harus disembunyikan. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, utuh. Indah memejamkan mata sejenak. Di dalam kepalanya, potongan-potongan masa lalu berkelebat. Hari-hari ketika ia dipandang rendah, ketika kemampuannya dianggap kebetulan, ketika diamnya disalahartikan sebagai kelemahan. Dulu, semua itu menusuk dan membuatnya ragu pada diri sendiri. Kini, rasa itu mengendur. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi ramah, tetapi karena ia tidak lagi menyerahkan harga dirinya pada penilaian orang lain. Pintu diketuk pelan. Rangga masuk, langkahnya ragu namun wajahnya hangat. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri beberapa detik, seolah memastikan Indah benar-benar baik-baik saja. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya akhirnya. Indah tersenyum kecil. Aku memang lebih tenang. Rangga mendekat. Tidak ada drama, tidak ada janji berlebihan. Ia hanya berdiri di samping Indah, sejajar, bukan di depan atau di belakang. Sikap itu sederhana, tapi bagi Indah, berarti banyak. Aku tahu ini tidak mudah buat kamu, ujar Rangga pelan. Dan juga, tidak mudah buat aku. Indah menoleh. Kamu tidak harus memilih aku. Rangga menggeleng. Aku memilih kebenaran. Dan kebetulan, kebenaran itu kamu. Kalimat itu tidak heroik, tapi jujur. Indah merasakan kehangatan yang stabil, bukan euforia, melainkan rasa aman. Hubungan mereka tidak berubah menjadi sempurna, tapi menjadi nyata. Mereka tidak menutup mata pada luka masa lalu, namun sepakat untuk tidak hidup di dalamnya. Aku masih butuh waktu, kata Indah, untuk benar-benar pulih. Aku di sini, jawab Rangga singkat. Tidak memaksa, tidak menuntut. Saat Rangga keluar,
Rina dan Dina masuk hampir bersamaan. Rina menyilangkan tangan di dada, menatap Indah dengan ekspresi bangga yang tidak berlebihan. "Kamu tahu," katanya, "tidak semua orang berani menegakkan batas, apalagi ketika itu menyangkut keluarga." Dina mengangguk setuju. Berbeda dari Rina yang strategis dan tenang, Dina menunjukkan emosi yang lebih terbuka. Banyak orang punya kekuasaan, tapi sedikit yang punya integritas. "Kamu memilih yang kedua." Indah tersenyum tipis. "Aku hampir tidak sanggup." "Keberanian bukan berarti tidak takut," balas Rina. "Keberanian berarti tetap berdiri meski takut." Kata-kata itu meresap dalam. Indah menyadari sesuatu. Selama ini, ia bukan menunggu waktu yang tepat. Ia sedang membangun dirinya sendiri agar siap ketika waktu itu datang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Indah tidak mengubah perusahaan menjadi keras atau dingin. Justru sebaliknya, ia menetapkan standar yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan keputusan yang transparan. Karyawan mulai bekerja tanpa rasa takut, tanpa bisik-bisik politik. Perlahan, atmosfer berubah. Bukan karena Indah ingin dipuji, tetapi karena ia menolak mengulang luka yang sama pada orang lain. Suatu sore, Indah berdiri di ruang rapat yang kini terasa berbeda. Tidak lagi penuh tekanan, melainkan tanggung jawab. Ia menatap kursi-kursi kosong sebelum rapat dimulai, lalu tersenyum pelan. "Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi," pikirnya. "Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri." Di rumah, malam itu, Indah menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang sama, namun matanya lebih jernih. Ia tidak lagi melihat perempuan yang bertahan dengan diam, melainkan perempuan yang memilih berdiri dengan sadar. Hidup barunya bukan tanpa risiko. Ia tahu, keputusan tegas selalu meninggalkan jejak. Akan ada penilaian, akan ada konsekuensi. Namun kini, Indah tidak lagi gentar. Ia memilih dirinya sendiri, bukan dengan ego, tetapi dengan hormat. Indah mematikan lampu kamar, berbaring dengan pikiran yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang itu, ia tertidur tanpa beban. Dan di dalam keheningan itu, satu keyakinan menguat dalam dirinya. Keberanian menghadapi kebenaran akan mengubah hidup dan melindungi harga diri. Hidup tidak selalu menempatkan kita pada posisi yang adil. Ada kalanya kita direndahkan, disalahpahami, bahkan dilukai oleh orang terdekat. Namun ingatlah, harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras meremehkan kita, melainkan oleh keberanian kita berdiri di pihak kebenaran. Bersabarlah tanpa kehilangan batas, dan beranilah tegas tanpa kehilangan nurani. Ketika waktunya tiba, kebenaran akan berbicara lebih lantang daripada pembelaan apapun. Terima kasih telah setia mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita Indah memberi kekuatan, harapan, dan keberanian untuk menghargai diri sendiri dalam setiap pilihan hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga hati, harga diri, dan keyakinanmu. Hoak awal pembuka. 1 kalimat, 3 baris. Aku datang ke perusahaan itu sebagai perempuan yang diremehkan. Dihina mertua sendiri tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Hingga satu kebenaran membuat seluruh hidupnya runtuh dalam sekejap.